Oke, selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya, selamat berakhir pekan ya. Enak angin ini. Jadi di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang pendarahan implantasi ya. Nah lalu ada yang bertanya, dok apa saja penyebab flek-flek pada saat kehamilan? Disimak ya. Di pagi ini saya akan menjelaskan tentang kenapa bisa muncul flek-flek saat hamil. Jadi sebenarnya ini cukup luas ya teman-teman ya. Jadi yang saya ingin lakukan pertama kali adalah mungkin sebab-sebabnya dulu ya. Jadi kalau untuk apa yang dilakukan, saya rasa itu tergantung dari sebab-sebabnya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kita harus pikirkan apabila terjadi flek-flek pada saat kehamilan itu sebenarnya cuma satu teman-teman. Itu adalah ancaman ya. Terserah ancamannya itu seperti apa, baik itu nanti keguguran maupun prematur ya. Tentu apabila sebelum haid itu datang, itu kita boleh berpikir bahwa itu adalah pendarahan implantasi ya. Lalu apa saja masalah-masalah yang akan bisa menjadi penyebab flek-flek ini? Yang pertama, apabila Anda sudah tes pack hari ini positif, dalam waktu 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan terjadi flek-flek, itu menandakan adanya ancaman keguguran teman-teman. Lalu yang kedua, pada trimester pertama awal-awal bisa terjadi pendarahan apa yang kita sebut sebagai subchorionic bleeding ya, pendarahan subchorionik. Jadi pendarahan ini terjadi di belakang plasenta ya, bakal yang akan menjadi pertumbuhan plasenta subchorionik ya. Semakin besarnya jumlah fleknya itu tentu semakin berbahaya. Kalau di trimester pertama, jadi apapun itu kita bisa bilang itu ancaman keguguran. Nah lalu di trimester kedua itu sebenarnya mulai dari minggu ke-14 sampai ke 28 ya. Jadi di trimester kedua ini sebagian sebelum minggu ke-20 itu disebabkan oleh aborsi, setelahnya pun disebabkan oleh bayi yang prematur ya. Nah lalu selanjutnya adalah apabila kita menemukan flek-flek pada kehamilan yang lebih tua, di atas 20 minggu maksudnya. Yang kita mesti pikirkan di sinilah apapun itu adalah ancaman prematur. Jadi kalau kita bicara ancaman prematur itu sebenarnya luas penyebabnya. Lalu penyebab paling banyak yang terjadinya pendarahan atau flek-flek pada saat kehamilan pada minggu ini adalah placenta previa ya. Ari-arinya di bawah teman-teman. Setiap orang itu berbeda-beda, bisa mulai dari minggu ke-24, 28 atau 32 ya. Yang jelas semakin meningkatnya umur kehamilan, resikonya ini semakin tinggi pada placenta previa, placenta yang ari-arinya di bawah. Jadi di sini perkembangan placenta tidak bisa mengikuti kecepatan perkembangan segmen bawah rahim ya. Jadi placentanya segitu, segmen bawah rahimnya terus melebar gitu ya. Nah, itulah terjadi pendarahan di situ, lepas dia sedikit. Nah, lalu penyebab lainnya adalah apabila ada ari-arinya di bawah, itu terjadi pembukaan dari serviks itu sendiri teman-teman ya. Apapun yang bisa menyebabkan mulut rahim ini terbuka pada ari-ari yang di bawah yang menutupi jalan lahir, itu bisa menyebabkan pendarahan. Sebabnya nanti saya sebutkan. Biasanya kalau di sini adalah Anda tidak nyeri, terjadi flek-flek tapi Anda tidak nyeri. Karena sebenarnya di sini memang tidak ada kontraksi teman-teman ya, hanya perkembangannya itu tidak cukup cepat ataupun hal-hal lain yang membuka mulut rahim. Nah lalu yang keempat adalah yang paling sering adalah solusio placenta atau yang kita sebut biasa dengan abruptio placenta. Maksudnya adalah ari-ari ini meskipun ada letaknya di atas, di kanan, di kiri, di bawah, nggak di bawah, itu terjadi lepas teman-teman ya. Lepasnya ini macam-macam. Biasanya karena trauma ya, ataupun kalau teman-teman punya darah tinggi. Jadi pada saat plasenta Anda itu terlepas, pendarahan yang terjadi itu, pendarahan bisa keluar teman-teman. Ataupun pendarahan itu bisa terjadi karena di atas dia terselubung, ketutup sama plasenta yang lain. Di tengah-tengahnya saja lepas itu. Nah di situ pendarahan, tapi meskipun tidak keluar di bawah, itu mempunyai satu ciri khas, yaitu adalah kontraksi, perutnya tegang, terus menerus. Apabila yang terlepas lebih luas, tentu makin sakit dia. Nah disinilah perbedaan antara yang solusio placenta dengan placenta previa. Kalau placenta previa akan keluar darah, tapi dia tidak ada nyeri. Sedangkan apabila Anda terjadi abruptio placenta, artinya lepas, yang ini bisa pendarahannya keluar, ataupun mengendap di atas, tapi ada kontraksi, sakit. Nah lalu sebab yang lain adalah apabila Anda punya kehamilan ektopik. Maksudnya adalah hamil di luar kandungan. Meskipun Anda hamil di luar kandungan,
ini memang disebabkan oleh pertumbuhan endometrium itu yang sudah dipersiapkan untuk bayi, tapi karena tidak digunakan, tidak terjadi implantasi, jadi dia sedikit ada pendarahan, flek-flek, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, itu adalah terjadinya prematur sebenarnya, teman-teman. Apapun yang menyebabkan ancaman prematur, ya, itu bisa menyebabkan flek-flek. Kenapa bisa begitu? Karena tentu kita tahu, apapun yang hubungannya dengan prematur, mulut rahim itu akan terbuka, teman-teman. Kalau mulut rahim itu terbuka, pelan-pelan atau sedikit gitu ya, itu pasti akan terjadi flek-flek. Jadi misalkan Anda punya keputihan ini menginfeksilah mulut rahim itu ya, mulut rahim itu lalu naik gitu ya. Jadi di situ sistemnya tidak bagus, terjadilah ancaman prematur, terbuka, flek-flek. Ataupun misalkan Anda punya infeksi saluran kemih, misalkan, itu juga bisa menyebabkan prematur. Dari situ menyebabkan flek-flek juga. Jadi secara tidak langsung infeksi itu bisa menyebabkan flek-flek. Lalu secara tidak langsung penyebab lainnya adalah trauma ya. Apabila Anda kena trauma, dimanapun itu Anda kena trauma, Anda kena tangan aja bisa luka berdarah gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan itu Anda naik motor terkena perut langsung, kena ke rahimnya ya. Dari situ akan kena plasenta, itu bisa berdarah ya. Sebab lainnya lagi misalkan mulut serviksnya tidak sempurna, teman-teman. Incompetent cervix ya. Jadi serviksnya itu, mulut rahimnya itu teman-teman tidak bisa mengunci dengan sempurna. Di sini Anda bisa terbuka. Di sini pun tidak ada gejala, hanya ada flek-flek. Tanpa disadari pas dicek, oh kok sudah ada pembukaan atau sudah ada menipis gitu. Ya. Ataupun yang cukup terjadi di sini adalah infeksi pada mulut rahim itu sendiri, infeksi seksual. Ini akan membuat mulut rahim itu akan terlihat seperti bintik-bintik erosi gitu. Dan ini pun sangat mudah berdarah apabila tersentuh. Jadi apabila teman-teman senggama lalu terkena, itu bisa keluar flek-flek juga. Dan yang terakhir juga tidak lupa mungkin terjadi keganasan, teman-teman. Ya mungkin belum tahap yang seperti gimana awal-awal, tapi itu bisa ya. Secara umum yang saya sebutkan itu bisa menyebabkan flek-flek pada saat kehamilan. Jadi memang tidak hanya pendarahan implantasi saja ataupun yang air-airnya di bawah ya. Nanti apabila ada kekurangan nanti saya akan tambahkan lagi ya, teman-teman. Mengenai penanganannya pun itu beda-beda ya. Tapi di sini yang harus kita ingat adalah apapun itu yang ada hubungannya mengancam keguguran, mengancam prematur ya, itu bisa terjadi flek-flek pada saat kehamilan. Semoga teman-teman jelas ya. Semoga video saya kali ini bisa cukup berguna buat teman-teman. Selamat akhir pekan, selamat akhir minggu. Saya Dr. Venus mengucapkan terima kasih.